kembali dalam acara Ruang Bincang kali ini bersama saya, Messi Sabrina. Hari ini kita akan membahas bagaimana Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi terus meningkatkan profesionalitas dan juga kualitas para pelaku jasa konstruksi sehingga bisa bertumbuh dan juga meningkatkan daya saing di kancah global. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Dewi Komistriana selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Yuk langsung kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Dewi. Halo Bu Dewi, apa kabar? Halo Mbak Mercy, selamat sore. Bu, kita ngobrol-ngobrol tentang akreditasi yuk Bu. Nah, kan Kementerian PUPR sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 ya Bu, tentang akreditasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan juga Asosiasi Profesi terkait rantai pasok konstruksi. Itu gimana sih Bu latar belakang dari dikeluarkannya peraturan tersebut? Oke, jadi Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di mana di dalam undang-undang itu diamanatkan bahwa seluruh asosiasi, baik itu asosiasi badan usaha, asosiasi profesi maupun asosiasi rantai pasok, itu harus diakreditasi oleh kementerian. Dan nanti asosiasi yang telah terakreditasi itu mempunyai kewenangan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi badan usaha gitu Mbak. Bu, apa tujuan yang pengen dicapai dari adanya akreditasi ini ya Bu? Jadi gini, kalau sudah diakreditasi artinya kualitas dari suatu asosiasi itu akan memiliki standar yang sama. Tentunya ini tujuannya adalah bagaimana satu asosiasi itu memiliki standar kinerja yang sama, sehingga kita mengharapkan seluruh asosiasi ini bisa berjalan dengan profesional gitu ya, melakukan pembinaan kepada anggotanya, dan harapannya asosiasi ini standarnya ini bisa standar internasional Mbak gitu ya. Ini Bu, bisa diceritain nggak dengan langkah apa aja sih yang dilakukan pas saat akreditasi ini? Akreditasi ini sebetulnya tidak terlalu rumit ya prosesnya, tahapannya. Jadi satu akreditasi itu harus mengajukan permohonan, verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen yang mereka sampaikan. Kemudian kita langsung asosiasi yang sudah memenuhi seluruh persyaratan itu tentunya ini nanti akan diakreditasi melalui satu keputusan Menteri PU. Kalau asosiasi-asosiasi tersebut mau mendapatkan akreditasi itu kira-kira syaratnya apa aja ya yang harus mereka penuhi? Oke, syaratnya itu yang paling penting pertama adalah sebaran harus sesuai standar, ada minimalnya jumlahnya, kemudian jumlah anggotanya pun ada minimalnya, kemudian bagaimana proses pembinaan kepada anggotanya itu tentunya juga akan kita nilai karena itu merupakan salah satu tugas penting dari sebuah asosiasi. Kemudian sarana prasarana yang mendukung asosiasi itu untuk bekerja, itu juga menjadi salah satu kriteria penilaian kita. Kemudian pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana mereka melakukan musyawarah atau musyawarah nasional ya, itu juga merupakan salah satu yang menjadi kriteria penilaian bagaimana mereka memilih pengurus-pengurusnya yang secara demokratis. Itu Mbak, salah satu persyaratan-persyaratan yang utama. Nah, terus untuk proses akreditasinya tuh sekarang udah sampai mana? Sekarang ini sedang tahapan finalisasi. Jadi kami pengajuan permohonan sudah selesai, kemudian verifikasi dan validasi juga sudah selesai. Jadi tim Pokja yang terdiri dari Pokja akreditasi badan usaha, Pokja akreditasi profesi, kemudian Pokja akreditasi rantai pasok, asosiasi rantai pasok itu sudah bekerja. Dan kemudian verifikasi validasi juga sudah kita lakukan. Ada yang kita memang harus melakukan peninjauan lapangan, ada yang tidak. Dan sekarang ini kami sudah mendapatkan hasilnya dan sedang diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Pak Menteri untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Menteri gitu. Harapannya sih minggu kedua bulan Agustus ini bisa ditetapkan keputusan menterinya. Ini kan terkait kementerian pasti kan butuh komunikasi publik ya, masyarakat juga berhak tahu untuk step-stepnya atau prosesnya sudah sampai mana. Nah, kalau ada masyarakat yang ingin tahu Bu tentang akreditasi ini bisa memperoleh informasi di mana nggak?
Kami sudah muat di dalam akreditasi asosiasi.pu.go.id sehingga masyarakat bisa secara mudah mengakses seluruh data-datanya. Bahkan asosiasi yang mengajukan akreditasinya pun itu sudah bisa melihat hasilnya. Ternyata syarat-syaratnya tadi nggak terlalu sulit ya Bu ya untuk bisa daftar akreditasi ini? Sebetulnya tidak terlalu sulit kalau memang asosiasi tersebut betul-betul secara profesional selalu menyiapkan menjalankan tugas dan fungsinya itu sebetulnya nggak sulit gitu. Dan misalnya aturan mengenai bagaimana satu asosiasi itu dibentuk kan sebetulnya sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau asosiasi itu benar-benar profesional harusnya tidak sulit sama sekali. Sekarang ini Bu sudah sampai tahap apa ya proses akreditasi itu? Jadi hanya ada beberapa asosiasi yang memang membutuhkan verifikasi dan validasi ke lapangan terkait dengan apa yang sudah mereka sampaikan. Jadi sekarang ini sudah tahap finalisasi, sedang tahap untuk penetapan keputusan menteri untuk asosiasi yang terakreditasi gitu. Harapannya itu semuanya sudah bisa kita selesaikan di 2 minggu awal bulan Agustus ini, dan keputusan menteri harapannya bisa ditetapkan di minggu kedua bulan Agustus gitu. Untuk akreditasi ini apakah cuma dilakukan sekali atau akan ada tahap-tahap selanjutnya Bu? Nah, ini yang harus semua asosiasi pahami, bahwa akreditasi ini tidak dilakukan satu kali, tetapi di akreditasi ini selanjutnya akan dilakukan secara berkala. Jangan khawatir, asosiasi yang belum terakreditasi saat ini itu bisa mengajukan kembali. Dan semuanya ini akan kita jelaskan secara transparan mengapa tahapan pertama ini mereka belum lulus. Nanti apa-apa yang syarat yang belum terpenuhi akan kita jelaskan, dan semuanya akan bisa diakses melalui akreditasi jakon.pu.go.id. Jadi asosiasi yang belum lulus bisa kembali menyiapkan diri lagi, apa-apa yang belum sesuai persyaratan mereka sempurnakan kembali, dan nanti mereka ajukan lagi setelah LPJK yang baru terbentuk gitu. Prosesnya transparan banget ya Bu ya? Prosesnya sangat transparan, betul, dan itu nanti akan secara berkala dilakukan setiap 4 bulan sekali oleh LPJK gitu. Berarti kalau ada asosiasi yang belum ikut atau belum siap datanya sekarang, berarti setahun ada 3 kali? Iya, betul, itu mereka bisa lakukan, dan itu nanti dilakukan oleh LPJK. Nah, jadi contohnya nih sekarang asosiasi badan usaha yang ada di Indonesia ini kan kurang lebih 62 asosiasi. Tapi ternyata kemarin yang mengajukan dokumen itu hanya 38 asosiasi. Nah, mungkin yang sisanya itu mereka belum siap tentang persyaratan. Nah, dari 38 ini juga nanti mungkin ada yang belum lulus akreditasi saat ini. Nah, mereka bisa mengajukan kembali gitu. Jadi peluang ini masih banyak, jangan khawatir. Jadi saya juga mendapatkan banyak pertanyaan dari asosiasi-asosiasi, baik melalui Japri ataupun melalui email gitu ya. Nah, ini menanyakan apakah akreditasi ini hanya akan dilakukan sekali. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan bahwa akreditasi ini tidak hanya satu kali, tapi akan dilakukan secara berkala. Seringkali asosiasi ini tidak menyampaikan dokumennya secara lengkap. Ada misalnya mereka mendeklar bahwa mereka sebagai asosiasi non cabang, tapi kemudian ternyata di lapangan kondisinya mereka ini ternyata bercabang gitu. Inkonsistensi data yang disampaikan itu banyak sekali.